Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Agus Mas Radinata dengan NIM 2017051215 dari kelompok 1 kelas 3G. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup pemerintahan dan akuntansi pemerintahan. Materi yang pertama yaitu pengertian negara dan pemerintahan. Pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya, pengertian pemerintahan yaitu pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya ada struktur pemerintahan pusat dan daerah. Struktur pemerintahan pusat terdiri dari MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Selanjutnya ada peran dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Konsep hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi, maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan dan pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, di mana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum. Maka dalam konsep negara hukum, segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Oleh karenanya, kewenangan yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi atau keabsahan yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki legitimate power. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Selanjutnya, perkembangan akuntansi pada pemerintah. Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara, sistem pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan single entry. Pada sistem pencatatan ini, menurut Abdul Halim tahun 2004 dalam Abdul Hafiz Tanjung pada tahun 2008, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap, piutang, hutang, dan ekuitas dari suatu entitasnya, sehingga
pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang umumnya dikenal yang dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas. Menurut Indra Bastian, pada tahun 2006, basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Namun, dalam perkembangannya, sistem pencatatan akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dalam melihat perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, penulis akan melihat dari beberapa fase, yaitu mulai era Orde Baru hingga Orde Reformasi. Tulisan ini akan membahas bagaimana perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dilihat dari beberapa fase tersebut dan beberapa perubahan yang mengiringi dalam perkembangan akuntansi pemerintahan tersebut. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Septian Dwi Laksmi dengan NIM 2017051195. Saat ini saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup pemerintahan dan akuntansi pemerintahan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Ketut Agus Mas Suryadinata. Adapun submateri yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, peran akuntansi dalam organisasi pemerintahan, kemudian karakteristik akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir perbandingan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis atau komersial. Yang pertama yaitu peran akuntansi dalam organisasi pemerintahan. Peran akuntansi dalam organisasi pemerintahan ada 3 diantaranya. Yang pertama, akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan sebagai alat akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi. Di Indonesia, pelaksanaan fungsi tersebut dicantumkan dalam UUD 1945. Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Menurut penjelasan pasal 9 huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh kementerian atau lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai unit yang bersangkutan atas penggunaan anggaran. Selanjutnya yang kedua ada manajerial. Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Jika ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, maka fungsi manajerial akuntansi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan berupa penyusunan RAPBN dan strategi pembangunan lainnya. Kemudian, akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam proses pelaksanaan APBN karena perannya mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Yang terakhir, akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam pengendalian kegiatan pemerintah agar dalam rangka pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta efisiensi dan efektivitas dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintahan yang baik memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atas pengurusan keuangan negara oleh aparat pemeriksaan eksternal, yaitu BPK. Tujuan pemeriksaan ini
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah yaitu untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan atau DPR. Yang kedua, bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Berikutnya kita masuk ke karakteristik akuntansi pemerintahan. Karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Refrison Baswir tahun 2000 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat laporan laba rugi karena tujuan pemerintah tidak untuk mencari laba. Kemudian tidak memerlukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat dan kepemilikan tidak perlu ditulis di surat bukti kepemilikan. Selanjutnya, bentuk akuntansi pemerintah suatu negara dengan negara yang lain itu berbeda, tergantung dengan bentuk dari masing-masing negara. Kemudian, fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pelaksanaan suatu anggaran. Untuk itu, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara. Selain itu, menurut Muhammad Gade tahun 2002, karakteristik dari akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan istilah dana atau fund sehingga akuntansi pemerintahan sering disebut dengan akuntansi dana. Dana di sini berarti satuan akuntansi dan fiskal atau fiscal and accounting entity dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu. Kemudian tidak ada model atau desain tunggal untuk akuntansi pemerintahan karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Submateri yang terakhir yaitu perbandingan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis atau komersial. Berikut perbandingan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis atau komersial akan dijelaskan secara spesifik. Yang pertama, dilihat dari perbedaan tujuan. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan nirlaba, sedangkan dalam akuntansi bisnis sudah jelas tujuannya adalah untuk mencari laba. Hal ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya. Yaitu tidak adanya perhitungan laba rugi pada pemerintahan, sedangkan pada akuntansi bisnis, angka laba atau rugi atau bottom line sangat penting. Pada umumnya di pemerintahan terdapat perhitungan anggaran realisasi dan perhitungan pendapatan belanja yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit. Lalu tidak adanya masalah penilaian kembali atau revaluasi atas aktiva atau aset pada pemerintahan di mana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, masalah penyusutan atau depresiasi maupun depresi dan amortisasi atas aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan, sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut. Lalu kemudian prinsip penandingan beban dengan pendapatan atau matching cost against revenue pada akuntansi pemerintahan tidak ada. Yang ada hanyalah penandingan anggaran realisasi dari pendapatan belanja. Yang kedua, dilihat dari masalah pendapatan. Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh secara berulang kali atau reflektif untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu. Sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan tidak bersifat revolving, yaitu maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, di mana pendapatan tahun ini dapat disimpan untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.
Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan, di mana atas penerimaan tersebut pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis atau komersial, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa secara serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa. Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintahan sebagian sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu sebagai akibat dari kegiatan operasi. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi keuangan, dua hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan atau income. Perbandingan selanjutnya yaitu ditinjau dari masalah beban. Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense atau beban, sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense, melainkan expenditure. Kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja. Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk di dalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap. Selanjutnya ada perbandingan yang ditinjau dari masalah penganggaran. Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening account atau anggaran dalam bagan rekening atau chart of account. Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi, dan karenanya tidak terdapat rekening atau anggaran pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi atau extra compatible. Yang kelima yaitu berdasarkan masalah tanda pemilikan individual. Pada perusahaan bisnis terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual, menghibahkan atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai modal saham atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan strategik perusahaan. Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan modal saham. Pada hakikatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan strategik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif. Nah, selain dari perbedaan-perbedaan di atas, khusus untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia terdapat perbedaan tambahan, yaitu yang keenam berdasarkan masalah basis akuntansi. Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia berlaku basis kas, sedangkan pada akuntansi keuangan umumnya yang berlaku adalah basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi, baik kas maupun non-kas, dan mencatat aset dan kewajiban. Memang pada akuntansi keuangan dapat juga memakai basis kas, tetapi pengertian basis kas pada akuntansi keuangan tersebut juga berbeda dengan basis kas yang dianut pada akuntansi pemerintahan Indonesia. Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas berarti anggaran dinyatakan sebagai beban anggaran pada waktu pengeluarannya dari kas negara. Yang kedua, anggaran dinyatakan sebagai menguntungkan anggaran pada waktu penerimaannya oleh kas negara. Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan antara lain
kurang informatif karena hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Sebaliknya, informasi yang disusun dengan akuntansi berbasis akrual akan mempermudah para pemakai untuk membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah. Selanjutnya melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya. Lalu melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Perlu diberikan catatan juga bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa lampau memang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja adalah berbasis kas. Sedangkan saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi keuangan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Akuntansi berbasis kas menuju akrual yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Oleh karena itu, untuk menyiapkan perubahan tersebut, sekarang ini yang berlaku adalah cash toward accrual. Perbandingan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis atau komersial yang terakhir ditinjau dari masalah sistem entry yang digunakan. Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan sistem catatan tunggal atau single entry, yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat atau dijurnal sekali. Biasanya sistem single entry ini dalam akuntansi keuangan digunakan untuk organisasi yang kecil atau sederhana. Dengan digunakan sistem single entry, maka pengertian atau catatan yang biasa terdapat dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan akuntansi, trial balance, jurnal, dan postingnya ke general ledger, menjadi tidak ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan single entry, produk akhir siklus akuntansinya bukanlah neraca, karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada proprietary accounting, yaitu yang mencatat harta, utang, ekuitas, pendapatan, serta beban dalam sistem akuntansinya. Sebagai contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan realisasinya baik sisi pendapatan maupun belanja. Tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas. Nah, demikian pula akuntansi inventaris yang hanya mencatat inventaris beserta perubahan-perubahannya. Juga tidak mencatat hutang, ekuitas, pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu, akuntansi dengan sistem single entry ini tidak dapat menghasilkan neraca. Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa sistem single entry ini bersama-sama dengan perubahan basis kas menjadi basis akrual akan diubah menjadi sistem double entry. Baik, berdasarkan uraian materi yang telah dibahas, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau hal ihwal pemerintahan itu sendiri.
Struktur pemerintahan dibagi menjadi dua, yakni struktur pemerintahan pusat yang mana terdiri dari MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang kedua yaitu struktur pemerintahan daerah yang mana terdiri dari Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi, maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan. Simpulan yang kedua yaitu perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan reformasi di bidang keuangan negara. Adapun perubahan yang terjadi akibat dari adanya reformasi akuntansi pemerintah antara lain yang pertama perubahan basis pencatatan akuntansi dan basis kas menjadi basis akrual. Kemudian yang kedua teknik pembukuan tunggal atau single entry menjadi pembukuan berpasangan atau double entry. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang dihasilkan. Berbagai perubahan yang terjadi dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, baik itu berupa teknik pelaksanaannya maupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, semuanya bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan negara dengan baik. Hal ini dilakukan dalam rangka reformasi keuangan negara demi mewujudkan praktik good governance Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai ruang lingkup pemerintahan dan akuntansi pemerintahan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam materi maupun penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.